Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin pergi ke kebun cari buah manggis. Bab 3205 sampai bab 3208. Mereka merasa berani dan tak terkalahkan. Tapi sekarang, pemikiranku telah berubah. Mereka merasa seperti tembakan meriam. Saya berdiri di sini untuk mati sia-sia, di depan Ye Junlin. Data tidak berguna. Tidak peduli berapa banyak dewa yang datang, mereka semua akan mati. Mereka semua memikirkan hal ini. Itu berarti Ye Junlin meninju jiwa mereka. Hah? Tidak ada jawaban. Apakah kamu masih mencoba menghentikanku? Ye Junlin meninggikan suaranya seperti bel yang meledak. Gelombang suara yang mengerikan berdesir di antara kerumunan. Semua orang bereaksi satu demi satu, berhenti. Blokir apa? Anda adalah ayahnya, Anda adalah kakek. Siapa yang berani menghentikanmu? Ah! Semua orang yang terbangun berteriak saat melihat wajah Ye Junlin. Hahaha, dan beberapa orang mulai tertawa terbahak-bahak. Beberapa orang mulai menangis dengan keras. Takut gila, satu demi satu mereka menjadi gila. Apa yang baru saja terjadi di luar batas psikologis mereka. Adapun Ye Junlin, itu telah menjadi mimpi buruk mereka. Apalagi yang menghalanginya, semua orang gila. Plop, plop, plop. Dan beberapa orang berlutut satu persatu setelah bertemu dengan tatapan Ye Junlin. Kami tidak berani lagi, kami tidak berani lagi. Jangan berkelahi, menyerah, kami semua menyerah. Semua orang ini menyerah, Ye Junlin sangat kuat. Apakah kamu masih berani bertarung? Apakah Anda masih berani menghentikannya? Kamu bisa mati jika kamu mau. Retak, retak, dentang, dentang, dentang. Lalu terdengar suara senjata jatuh ke tanah, dan suara itu menjadi semakin keras. Lari keluar, sejumlah besar orang meninggalkan helm mereka dan melarikan diri. Dia takut dia akan dibunuh oleh Ye Junlin jika dia terlambat melarikan diri. Ratusan ribu orang mengungsi bersama, pemandangannya sungguh mengejutkan. Situasi di lapangan sedang kacau, ada yang jadi gila, ada yang menyerah, ada yang kabur. Tapi tidak ada yang berani mendekati Ye Junlin. Tidak ada yang berani menghentikan Ye Junlin, yakin. Benar-benar yakin. Meskipun aliansi Siberia biasanya suka berperang dan semuanya berdarah. Tapi Ye Junlin masih yakin, pukuli mereka sampai mereka ketakutan setengah mati. Ye Junlin menghancurkan semua yang mereka banggakan dengan satu pukulan. 570.000 dewa diinjak-injak sepenuhnya di bawah kaki Ye Junlin. Ratusan ribu dewa melarikan diri dengan panik ke arah belakang. Melihat Ye Junlin mengangguk, para dewa yang menyerah dan berlutut pun melarikan diri. Ngomong-ngomong, semua dewa gila dan bodoh telah disingkirkan. Kecepatan melarikan diri juga mencengangkan. Meskipun totalnya ada lebih dari 200.000 dewa, mereka melarikan diri terlalu cepat. Segera setelah itu, bahkan para dewa di belakang Ye Junlin menghilang sepenuhnya. Tidak ada yang tersisa, bagian depan hilang. Bagian depan dan belakang hilang. Begitu banyak dewa yang hilang, Ye Junlin adalah satu-satunya sosok di dataran seluas itu. Hanya butuh sekitar 10 menit dari saat 570.000 dewa menduduki tempat ini hingga hanya satu sosok yang tersisa. Terlalu cepat, dalam sekejap mata, semua dewa aliansi Siberia dikalahkan oleh Ye Junlin. Ini juga berarti pertarungan terakhir telah berakhir. Dewa super lainnya mungkin sama. Beraninya kamu melangkah maju. Orang-orang di lapangan yang menyaksikan semuanya mulai merasa mati rasa. Mereka menyaksikan Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah di bawah. Segera setelah, Ye Junlin berjalan ke ujung yang lain. Di atas adalah tempat peninjauan. Di tempat peninjauan, seluruh anggota Hydra hadir. Ye Junlin tersenyum pada mereka dan berkata, "Kamu memberiku kemampuan untuk membunuhmu, aku di sini sekarang." Setelah dia melirik ke arah penonton lagi, dia berteriak, "Aku berkata, aku ingin membunuh Hydra,
tidak ada yang bisa berhenti aku akan menghancurkan Hydra di depanmu. Ayo, lindungi mereka, ayo, aku akan membunuh mereka, siapa yang keberatan? Belum lama ini, Ye Junlin mengatakan ini, hanya saja tidak ada yang percaya saat itu. Semua orang mengira ini tidak masuk akal, semua orang merasa mustahil bagi Ye Junlin untuk membalas dendam pada Hydra hari ini. Itu sama seperti matahari yang terbit dari barat. Itu bertentangan dengan pengetahuan semua orang. Ini seperti memberitahu Anda bahwa dunia bukanlah sebuah bola, melainkan sebuah pesawat. Tidak ada yang akan mempercayainya, bahkan pada saat itu, semua orang mengira Ye Junlin akan ketakutan setengah mati. Dan jawaban yang diberikan oleh aliansi Siberia saat itu adalah menggunakan seluruh kekuatannya untuk melindungi Hydra. Ada 570.000 dewa menghalangi jalan Ye Junlin, dan semua dewa super ditempatkan di sekitar Hydra untuk membentuk dinding besi, hanya untuk menunggu kedatangan Ye Junlin. Dan dia memprovokasi Ye Junlin dengan segala cara. Lagi pula, pada saat itu, mereka mengira tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menghadapi mereka, apalagi siapapun yang bisa menyentuh Hydra di bawah hidung mereka. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa, tapi baru 10 menit berlalu. Segala sesuatu yang mereka yakini telah hancur. Lebih dari separuh dari 570.000 dewa mati, dan sisanya melarikan diri. Para dewa super yang menjaga Hydra semuanya gemetar, seolah-olah mereka telah melihat musuh alami. Banyak orang yang kencing di celana dan menangis ketakutan. Bahkan 3 orang terkuat pun terlalu takut untuk muncul sekarang. Mereka tidak ingin mati. Mari kita lihat para pejabat senior aliansi Siberia yang arogan pada awalnya. Mereka semua bersemangat tinggi. Ini hanya masalah ukiran, saya yang terbaik di dunia, di wajahnya. Sombong, mendominasi, dan mengabaikan segalanya, merekalah tuannya. Namun saat ini, tidak banyak orang yang berdiri. Separuh dari mereka bahkan pingsan dan ketakutan setengah mati. Bahkan Dewa Perang Titan, yang merupakan dewa super, pun gila. Saat Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton terdiam. Sebelumnya, mereka memiliki 570.000 dewa dan sekelompok dewa super untuk melindungi mereka. Tapi sekarang tidak ada apa-apa, saya benar-benar tidak punya kartu tersisa di tangan saya. Terlebih lagi, jika ada, tidak akan efektif melawan Ye Junlin. Itu tidak berpengaruh apapun, apa yang mereka lakukan untuk melindungi Hydra sekarang. Menyesal, saya sangat menyesalinya. Ye Junlin sudah memperingatkannya sejak lama, tapi mereka tidak mendengarkan sama sekali. Kemudian, mereka diperingatkan berulang kali, meminta mereka untuk menyerahkan Hydra, jika tidak mereka akan menanggung akibatnya. Tapi bagaimana Anda bisa membayangkan bahwa Anda akan menjadi seperti ini sekarang? Siapa yang mengira Ye Junlin akan sekuat itu? Jika mereka mengetahuinya, mereka pasti sudah menyerahkan Hydra sejak lama. Meskipun peringatan Ye Junlin kemudian memberinya batas waktu, dia bahkan mengambil tindakan terhadap beberapa musuh dan organisasi balas dendam Hydra. Faktanya, jika Anda memeriksanya dengan cermat, Anda selalu dapat menemukan beberapa petunjuk. Hanya saja mereka tenggelam dalam kekuatan mereka sendiri yang kuat dan masih sibuk dengan rencana Dewa Super, mengabaikan hal lain. Dia bahkan tidak menganggap serius peringatan Ye Junlin. Hal ini juga menimbulkan konsekuensi negatif sekarang. Lebih dari 300.000 dewa hilang begitu saja. Sisanya sebenarnya tidak berguna, dan tidak ada bedanya apakah mereka mati atau tidak. Ini setara dengan runtuhnya seluruh sistem dewa aliansi Siberia. Saya sangat menyesalinya, sudah terlambat untuk menangis. Itu hanya menegaskan apa yang Ye Junlin katakan. Aku akan membunuhmu sampai kamu menyesalinya dan bahkan tidak dapat menemukan tempat untuk menemukannya. Setelah batas waktu peringatan tiba, Ye Junlin berkata tidak ada gunanya menyesalinya sekarang. Bukankah sekarang sudah seperti itu?
Saya menyesal bahkan tidak dapat menemukan tempatnya. Berapa banyak orang yang menjadi gila, eksekutif senior normal lainnya benar-benar menangis. Mereka memandang Hydra dan hampir meledak amarahnya. Hydra, Hydra, kenapa kamu main-main dengan Ye Junlin? Sungguh sebuah bencana, gelombang ini adalah bencana terbesar bagi mereka. Itu benar, saatnya menyaksikan sejarah, tapi hari ini bukanlah hari yang ingin mereka lihat. Ye Junlin berjalan selangkah demi selangkah menuju tempat peninjauan. Semua orang menjadi mati rasa, plop, plop. Orang-orang terus terjatuh atau pingsan. Ah, ho ho ho. Saat Dewa Perang Titan melihat wajah familiar itu, rasanya seperti membuka kotak Pandora. Dia benar-benar gila, jatuh langsung dari tempat tinggi. Itu jatuh ke tanah dengan suara keras. Dia benar-benar gila, kecerdasannya hilang, dan dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya sama sekali. Jika dia tidak memiliki tubuh yang super kuat dan terguling dari tempat yang tinggi, dia pasti sudah mati di tempat. Beberapa pejabat senior lainnya juga ketakutan dan lari ke segala arah. Eksekutif senior normal yang tersisa ingin melarikan diri, tetapi mendapati kaki mereka seperti timah dan mereka tidak dapat mematuhi perintah sama sekali. Plop, plop, akhirnya, kakinya menjadi lemah, dan satu demi satu mereka terjatuh ke lutut atau merangkak ke tanah. Ketika mereka melihat Ye Junlin datang, mereka bahkan menundukkan kepala dan menutup mata. Belum lagi saling memandang, aku bahkan tidak berani menatap Ye Junlin. Ah, semakin banyak orang yang ketakutan. Melihat Ye Junlin mendekat, aku sangat takut hingga ingin melarikan diri, tetapi tubuhku menolak untuk menurut. Bahkan lebih mustahil lagi mengusir Ye Junlin, di bawah penindasan seperti ini, orang menjadi gila. Pada saat ini, Ye Junlin seperti dewa dan iblis, sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut ketika melihat ini? Segera efek ini ditransmisikan ke Dewa Super. Ye Junlin melihat mereka dan tersenyum. Ngomong-ngomong, kamu belum muncul, kamu harus lebih kuat. Aku tidak keberatan bermain denganmu sebentar. Begitu Ye Junlin mengucapkan kata-kata ini, dia segera berbalik manusia super di depannya, para dewa ketakutan. Apa yang lebih kuat, meskipun kami adalah dewa super, di hadapan Anda, apakah ada perbedaan antara dewa dan dewa super? Tidak ada perbedaan, hal yang sama berlaku untuk anak-anak yang tidak memiliki kekuatan untuk menahan diri. Kami tidak berani, kami bukan apa-apa, mohon maafkan saya, Raja Yi. Itu tidak ada hubungannya dengan kami, mereka tidak ada hubungannya dengan kami. Ketakutan, dewa-dewa super ini sedang menjalani penyiksaan psikologis yang paling mengerikan. Mereka semua berlutut di tanah, tidak memiliki keberanian untuk melawan Ye Junlin. Meski beberapa dari mereka sama sekali tidak takut mati. Tapi aku takut pada Ye Junlin. Hal ini sebenarnya cukup kontradiktif. Tapi faktanya, jika dibiarkan mati, dia berani. Tetapi jika Anda memintanya untuk segera menangani Ye Junlin, dia tidak akan berani sama sekali. Ini juga menggambarkan betapa menakutkannya Ye Junlin. Itu bisa menakuti orang seperti ini, mereka sama sekali tidak pantas menerima kata super dan Tuhan. Mereka mencoba yang terbaik untuk menjauhkan diri dari hubungan dengan Hydra. Mereka membencinya, jika kekuatan mereka lemah, mereka mungkin akan ketakutan setengah mati atau menjadi gila, bukan? Daripada menghadapi Ye Junlin dalam keadaan sadar seperti sekarang. Ini adalah rasa sakit yang luar biasa, rasa sakit yang lebih buruk dari kematian. Mereka tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Semua dewa super memilih untuk menyerah kepada Ye Junlin. Meski takut, mereka juga mengagumi pria kuat seperti Ye Junlin. Pada saat ini, Ye Junlin berteriak tidak jauh dari sana. Di mana kalian bertiga? Apakah kamu ingin mencobanya? Boom! Pada saat ini, untuk tiga dewa super terkuat, langit runtuh. Mereka mengira Ye Junlin tidak akan bisa menemukan mereka jika mereka bersembunyi di kegelapan.
Tapi mereka salah. Sebagai pemain terkuat di lapangan, bagaimana mungkin mereka tidak ketahuan? Mereka diperhatikan oleh Ye Junlin sejak awal. Saat itu, Ye Junlin ingin mereka membunuhnya. Tapi mereka telah melindungi Hydra dan tidak datang sama sekali. Ini sebenarnya sangat disayangkan bagi mereka. Meski secara kuantitas sebelumnya bagus, namun kualitasnya belum setara. Serangan-serangan itu bahkan tidak menimbulkan rasa gatal. Gelitik yang dia nantikan datang dari dewa super ini. Namun bab tersebut tidak pernah muncul, terutama ketiga orang ini yang bersembunyi di kegelapan dan mengamati. Hal ini membuat Ye Junlin sangat menyesal. Bagaimanapun, kegembiraannya pada awalnya sebagian berasal dari jumlah dewa, dan sebagian lagi dari dewa super tersebut. Setelah dinamai oleh Ye Junlin, ketiga dewa super terkuat ini secara alami tidak bisa duduk diam. Muncul dari kegelapan dan mendatangi Ye Junlin secepat mungkin. Beri penghormatan kepada Ye Junlin. Raja satu kata, beraninya kami melawanmu. Di masa lalu, kamu adalah penguasa zaman ini, kami sangat mengagumimu. Sekarang kamu bahkan lebih kuat, kami sangat mengagumimu. Mereka bertiga ketakutan. Saya takut Ye Junlin akan mengambil tindakan. Berani mengatakan apapun. Melihat sekelompok dewa super tidak seberani sebelumnya, Ye Junlin tidak hanya menghela nafas berulang kali. Hei, membosankan, sama sekali tidak menarik. Kupikir pertarungan yang paling menyenangkan adalah melawan dewa super ini. Tapi pada akhirnya, orang-orang ini menyerah dan berhenti bertarung. Apalagi maksudnya? Sungguh mengecewakan. Pergi, kata Ye Junlin, dan para dewa super ini berinisiatif untuk menghindar. Sejauh ini, seluruh kekuatan tempur aliansi Siberia dikalahkan oleh Ye Junlin sendirian hingga runtuh. Ye Junlin mengalahkan orang nomor 1 dalam daftar kekuatan sendirian. Injak-injak di bawah kakimu, tidak ada yang keberatan. Ye Junlin tidak terburu-buru menuju tim Hydra, tetapi melihat ke arah sekelompok eksekutif aliansi Siberia di belakangnya dan mencibir. Apakah kamu tidak akan melindungi mereka? Lindungi mereka. Abaikan peringatan saya, kan? Saya sekarang apakah kamu di sini? Mencegatku. Buktikan kepada seluruh dunia bahwa tidak ada yang bisa menyentuh Hydra. Ayo, bukankah kamu yang terkuat? Bukankah aku tidak bisa datang ke sini? Aku di sini. Apakah kamu akan berhenti bicara? Dihadapkan pada pertanyaan Ye Junlin, semua eksekutif yang terjaga menundukkan kepala dan tidak berani berbicara atau saling memandang. Tubuh mereka gemetar hebat, dan mereka menangis ketakutan. Namun mereka menutup mulut agar tidak mengeluarkan suara, dan air mata terus berjatuhan. Sedangkan untuk tubuhnya, dia basah kuyup oleh keringat dingin berulang kali. Saya sangat takut sehingga saya mengompol berulang kali. Tapi tidak ada yang berani menjawab pertanyaan Ye Junlin. Mereka menyesalinya, saya sangat menyesalinya. Mengapa melindungi Hydra? Mengapa? Itu benar. Hydra memberikan banyak bantuan untuk kebangkitan kerajaan beruang perang. Tapi jadi apa? Fondasi yang meningkat mungkin akan runtuh di tangan Ye Junlin dalam sekejap. Segala sesuatu yang Ye Junlin kerjakan dengan keras selama setahun hancur dalam 1 detik. Jangan berani, mereka tidak berani melakukan apapun sekarang. Menyenangkan, sangat menyenangkan, Dr. Dark dan Godbrain sangat bersemangat hingga mereka akan melompat. Untuk mampu menekan aliansi Siberia terkuat sejauh ini. Bisakah kamu merasa tidak bahagia? Sudah berapa lama mereka menunggu momen ini? Mengharapkan, sudah menantikannya, sekarang saya akhirnya melihatnya. Aku begadang semalaman selama beberapa hari terakhir. Bukankah ini saat yang kutunggu-tunggu? Penantiannya ada di sini, musuh Hydra juga bersorak saat ini. Rayakan momen luar biasa ini, perseteruan darah keji mereka akhirnya bisa dibalas. Di bawah kepemimpinan Ye Junlin, mereka bisa membalas dendam pada Hydra. Menangis karena gembira, ini adalah momen yang tak terlupakan. Ye Junlin memandang sekelompok eksekutif senior dan mencibir, itu saja.
Anda sudah melakukannya sejak lama, dan hanya itu, benar-benar tidak menarik sama sekali. Saya bahkan tidak menikmatinya, mendengar ucapan Ye Junlin kata-kata, semua orang menjadi gila. Apakah ini tidak cukup? Lebih dari 300.000 dewa telah dilenyapkan. Bukankah itu cukup? Apalagi, bagaimana mereka tahu bahwa Ye Junlin juga membutuhkan kuantitas saja tidak cukup. Kalau tidak, semuanya akan menjadi rumput liar, dan tidak ada artinya bagi Ye Junlin untuk membunuh mereka. Selanjutnya, Ye Junlin menoleh untuk melihat Hydra. Waktu balas dendam telah tiba, bahkan Raja Surga dan aku tidak bisa melindungi orang yang ingin dia bunuh, bersambung